Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri Jihan Sania Pudaliba dengan 3 digit NIM terakhir 101. Yang kedua ada Muhammad Aris Maulana 3 digit NIM terakhir 036. Yang ketiga ada Muhammad Farhan Al-Ghifari 3 digit NIM terakhir 186. Kemudian yang keempat ada Kalisa Nadia Hakim dengan 3 digit NIM terakhir 149. Kemudian yang terakhir ada Koyuni Sabila Wahyu Sabini dengan 3 digit NIM terakhir 178. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Penerapan Komputasi Paralel untuk Deteksi Kecemasan Mahasiswa Menggunakan Klasifikasi Biner Teks Media Sosial. Penelitian ini berfokus pada proses klasifikasi teks dari postingan media sosial untuk mendeteksi adanya indikasi kecemasan atau depresi pada mahasiswa. Sumber data yang kami gunakan yaitu berasal dari Kaggle dengan format CSV. Analisis ini dilakukan melalui beberapa tahap, dimulai dari ekstraksi kata kunci yang berkaitan dengan emosi, dilanjutkan dengan klasifikasi biner, di mana label 1 menunjukkan depresi dan 0 menunjukkan non-depresi. Selanjutnya, untuk penjelasan lebih mendalam mengenai struktur dan alur kode program akan disampaikan oleh rekan kami, Kalisa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kode implementasi menggunakan CPU reguler. Pada kode ini digunakan Google Colab Import Files untuk mengunggah file manual dari komputer ke Google Colab. Lalu, time digunakan untuk mengukur waktu proses eksekusi. Selanjutnya, kode akan dibaca dan diambil data. Loop for digunakan untuk membaca baris satu persatu sampai batas maksimal 4.000 data pertama. Split akan memisahkan antara kolom teks dan label yang mana akan disimpan ke list data. Kemudian terdapat kamus kata kunci sebagai indikator untuk menentukan apakah kata-kata pada teks bersifat depresi atau tidak. Selanjutnya terdapat fungsi def klasifikasi yang mengubah seluruh teks ke huruf kecil atau lowercase agar mudah saat dibandingkan. Teks kemudian akan dihitung per kata, yang mana ketika terdapat kata yang bersifat depresi dalam sebuah teks, maka skor akan bertambah 1 dan minus 1 jika kata termasuk kata positif. Jika total skor melebihi 0, maka teks dianggap sebagai teks depresi. Selanjutnya, dilakukan eksekusi dan hitung waktu yang akan menyimpan waktu sebelum pemrosesan dimulai dan menyimpan waktu selesai. Dan akan dilakukan hitung hasil akhir untuk menghitung berapa teks yang terdeteksi sebagai depresi dan berapa yang tidak. Selanjutnya akan dilakukan demo run code. Pada terminal ditunjukkan output berupa hasil analisis serial 4.000 data yang depresi sebanyak 32 dan yang tidak sebanyak 3.968 dan performa waktu eksekusi sebesar 0,0087 detik dan posting per detik sebesar 461.267,35. Oke, baik. Mungkin saya Muhammad Risalanya izin melanjutkan mengenai MPI. Pada MPI kali ini kita membagi dulu menjadi chart depresi dan non-depresi mengenai kata-kata yang dimana ternilai depresi atau tidak. Setelah itu kita memasuki ke fungsi klasifikasi. Dalam fungsi klasifikasi ini kita membagikan atau memisahkan menjadi token-token yang dimana jika cocok dengan kata depresi seperti yang tadi sudah diklasifikasikan, kita skornya akan bertambah 1. Kalau misal non depresi maka akan dikurangi dengan 1 sehingga akan didapat output ketika lebih banyak kata depresi maka akan memiliki skor 1 yang bernilai depresi. Kalau semisal tidak depresi akan memiliki skor 0 atau negatif itu juga jika tidak depresi. Setelah itu kita menggunakan di fungsi main tersebut. Di dalam fungsi main terdapat MPI ini itu untuk memulai program MPI, terus juga ada MPI comrank itu untuk mendapatkan nomor rankingnya dan juga jumlah proses yang digunakan itu termasuk dalam MPI comsize. Selanjutnya pada kali ini kita memasukkan dataset, terus habis itu kita menggunakan klasifikasi paralel yang dimana waktu mulai dicatat pada saat T1 dicatat pada T1 MPI wait time. Ya, pada double T1 wait time. Mungkin bisa di-scroll lagi, Nisa. Selanjutnya, kita menggunakan pengumpulan nilai. Dikarenakan kita kan pada MPI ini kan membagi proses-proses menjadi banyak, sehingga kita harus membagi total menjadi total per size. Dan kita memulainya dari ranking dikali per size dan menentukan bagian data yang diproses secara masing-masing. Setelah itu, kita langsung mengumpulkan hasil semua ranknya menjadi reduce dan menghasilkan output dengan output depresi sebanyak pada 4.000 data kita mendapatkan depresi sebanyak 32 dan tidak sebanyak 3.968 dengan waktu eksekusi 0,003967 detik dan posting atau per detiknya yaitu sebesar 10 100.008
1008244,922857. Mungkin bisa dilanjut dengan CUDA dari Farhan. Oke, saya izin melanjutkan dengan proses CUDA. Yang pertama, kita akan mendefinisikan beberapa batasan. Di sini saya membatasi maksimal ada 500 karakter. Selanjutnya saya membataskan dengan teks maksimal itu 4.000 baris. Selanjutnya, tiap blok GPU berisi 256 thread. Selanjutnya, kita membagikan kedua kelompok kata kunci, yaitu kata-kata negatif yang menandakan itu depresi dan kata-kata positif yang menunjukkan tidak depresi. Selanjutnya ke struktur data. Di sini ada teks dari setiap postingan mahasiswa dan ada result yang menjadikan ini hasilnya, yaitu 1 depresi dan 0 tidak depresi. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi pertama ini ada strcmp device. Fungsi ini adalah versi GPU dari fungsi strcmp, digunakan untuk membandingkan dua string karakter demi karakter. Selanjutnya ada toLower. Ini adalah fungsi untuk mengubah huruf besar menjadi huruf kecil, supaya perbandingan kata tidak sensitif terhadap kapitalisasi. Selanjutnya ada fungsi isWhiteSpace, mengecek apakah karakter ada spasi, tab, atau new line, berguna saat memisahkan kata per kata. Selanjutnya kita masuk kepada kernel utama di GPU-nya. Fungsi global ini adalah inti program, dijalankan paralel di GPU. Setiap thread akan menangani satu teks dari dataset. Selanjutnya menentukan ID thread. Index digunakan untuk menentukan teks keberapa yang sedang diproses oleh thread tersebut. Jika ID lebih besar dari jumlah data, thread akan berhenti. Selanjutnya, mengambil data dan menyiapkan teks, yaitu fungsinya akan mengambil teks sesuai ID thread lalu menyimpannya ke variabel sementara temp agar bisa diubah ke huruf kecil semuanya. Selanjutnya ada toLower device. toLower device ya, ini memastikan bahwa perbandingan kata tidak terpengaruh huruf besar kecil. Selanjutnya ada penerapan isWhiteSpace di sini. Di sini setiap kata dipisahkan dari teks menggunakan spasi. Setelah satu kata lengkap, itu akan dibandingkan dengan daftar kata depresi dan non-depresi. Selanjutnya, kita akan membandingkan kata dengan kata depresi. Jika token ditemukan dalam daftar kata depresi, skor akan bertambah +1. Selanjutnya, bandingkan kata dengan non-depresi. Jika tidak ditemukan di daftar depresi, tapi ada di daftar non-depresi, skor akan dikurangi 1. Selanjutnya, menentukan hasil akhir. Result index itu maksudnya adalah jika skor lebih dari 0, teks diklasifikasikan sebagai depresi. Jika tidak, akan masuk ke non-depresi. Selanjutnya ada fungsi analis GPU. Menyalin CUDA malloc dan CUDA mempy ini adalah untuk menyalin dari RAM host ke memori GPU. Selanjutnya, menjalankan kernel. Kernel GPU dijalankan dengan beberapa lock dan thread. Setiap thread memproses satu teks secara paralel. Selanjutnya, untuk mengukur waktu eksekusi, di sini kita memakai CUDA event record start, CUDA event record stop, dan CUDA event lap set time. Mengukur berapa lama GPU memproses semua teks. Selanjutnya, CUDA mempy ini mengambil hasil dari GPU. Setelah selesai, hasil klasifikasi dikembalikan ke CPU untuk ditampilkan. Selanjutnya, ini adalah kode print depresi dan ada tidak waktu eksekusi, itu akan menampilkan statistiknya. Selanjutnya ada fungsi main. Fungsi main ini akan membaca dataset yang berisi kolom, label, dan teks. Selanjutnya, biasanya kita akan mengambil bagian teks dari setiap baris tanpa labelnya, lalu menyimpan datanya ke dalam array. Selanjutnya kita akan memanggil fungsi analis GPU. Setelah itu, kita memanggil fungsi analis GPU untuk menjalankan klasifikasi GPU. Maka hasilnya akan ada boleh di-scroll nih, Sa. Nah, hasilnya akan terlihat di sini dari 4.000 data yang terdeteksi depresi ada 32 teks terdeteksi depresi dan yang tidak terdeteksi yang tidak depresi 3.968 serta waktu eksekusinya adalah 0,0011 detik serta posting per detiknya 3795239,33 detik. Mungkin sekian untuk penjelasan CUDA dari saya. Baik, selanjutnya kita akan membandingkan performa dari 3 pendekatan komputasi yang berada untuk memproses 4.000 postingan. Kami akan melihat secara langsung bagaimana transisi dari satu CPU ke komputasi paralel MPI, dan yang paling penting adalah akselerasi GPU menggunakan CUDA dapat memberikan percepatan yang signifikan. Pada CPU biasa, itu dengan performa waktu eksekusi 0,0087 per detik,
Sedangkan untuk yang MPI itu adalah 0,003967 per detik. Selanjutnya untuk kuda yaitu 0,0011 detik. Untuk CPU biasa dalam performa postingan per detiknya yaitu 46.1267,35. Sedangkan untuk MPI performa untuk postingan per detiknya adalah 1008244,922,857. Dan untuk yang kuda adalah postingan per detiknya adalah 3795,239,333. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.